Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema orang ketiga berhasil menikahi mantan dengan ilmu pelet. Pernikahan mereka tidak akan bisa bertahan lama. Ya, baik, sebelum kita bahas lebih jauh ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan untuk yang rajin komen, saya juga mengucapkan banyak terima kasih ya, karena semua komen-komen itu saya baca ya, dan yang menarik-menarik itu banyak juga, dan bisa kita bahas sebagai tema-tema kita ya, agar juga bermanfaat untuk yang lain, khususnya hal-hal yang belum pernah kita bahas sebelumnya. Ya, jadi semua komen dari Anda, semua saya baca, dan yang komen selalu saya doakan semoga mendapatkan apa yang mereka harapkan ya. Saya juga ditanya itu, Ustadz, kenapa tidak pernah dijawab atau jarang sekali dijawab komennya. Saya harus sampaikan terus ya, saya sedang mengalami gangguan penglihatan ya. Jarak dekat tapi ya. Jadi mata orang tua ya, kalau sudah usia 43 tahun itu kan penglihatannya berkurang, wajar ya. Jadi kalau jawab komen itu kan ngetik ya, kecil itu biasanya selalu salah ketik ya, karena misal mau nulis mantan ya, ketulisnya mantap begitu ya, jadi selalu begitu ya. Nah, jadi memang belum bisa menjawab komen satu-satu karena ada gangguan penglihatan. Nanti kalau pandeminya sudah selesai, bisa nanti saya berobat mata ya, karena malas juga nih kalau lagi pandemi ini antri-antri di rumah sakit, itu malas ya. Nanti kalau sudah pandeminya beres, mungkin nanti nyari dokter spesialis mata begitu kan, karena ada pemeriksaan itu yang jaraknya, alatnya itu ditempelkan, jadi dengan dokternya itu dekat sekali. Kalau lagi pandemi kan agak deg-degan juga itu ya. Nanti kalau sudah selesai pandemi bisa periksa mata lagi sehingga bisa ngetik yang kecil-kecil lagi ya. Tetapi semua komen saya baca, dan semua yang komen saya doakan mendapatkan yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, jadi ketika orang ketiga berhasil menikahi mantan, kita sedih, itu wajar. Dan kita tahu persis orang ketiga ini pakai ilmu pelet ya. Begitu ya, jadi kemana-mana tuh mencari jimat, mencari segala macam agar bisa merebut mantan dari kita. Pertanyaannya, apakah pernikahan mereka akan bisa bertahan lama atau tidak? Jawabannya tentu tidak. Kenapa? Karena yang namanya ilmu pelet itu termasuk bagian dari sihir. Sebuah pernikahan yang diawali dengan sihir, dengan ilmu pelet, itu akan kehilangan keberkahannya ya. Sihir itu yang mengajarkan adalah setan, seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 102.
walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa syihra. Hanya setan-setan yang kafir yang mengerjakan sihir, yang mengajarkan sihir kepada manusia. Ya, jadi sihir baik itu namanya ilmu pelet, guna-guna, ya, kemudian segala macam, itu termasuk ke dalam ilmu sihir. Dan ilmu sihir itu yang mengajarkannya adalah setan. Termasuk juga sihir perceraian, sihir tafrik. Ya. Nah, jadi sebuah pernikahan dengan ilmu pelet, kenapa tidak akan bertahan lama? Jadi sebuah pernikahan itu dia bisa bertahan lama ketika di dalamnya ada keberkahan dari pernikahan tadi. Kalau sudah dimulai dari sihir atau dengan sihir, tentu tidak ada lagi keberkahan di dalam pernikahan tadi. Itu yang membuat pernikahan segera berpisah, segera bercerai, tidak bisa bertahan lama-lama. Ya, nah, jadi sebuah pernikahan itu agar menjadi pernikahan yang berkah, maka di dalam memilih calon pendamping hidup itu kan yang kita pilih mereka yang tidak hanya cantik, tidak hanya kaya, atau punya garis keturunan yang bagus saja, tetapi kita memilih mereka yang agamanya baik. Nah, ketika menikah dengan orang yang agamanya baik, maka diharapkan pernikahan itu akan menjadi pernikahan yang berkah. Karena bersama dengan orang yang agamanya baik, isi dari pernikahan tadi kan adalah doa dan ibadah. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, fasfar bizatiddin taribat yadak. Wanita dinikahi karena 4 hal: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung. Ya, jadi sebuah pernikahan yang berkah itu akan menjadi pernikahan yang selalu beruntung. Ya, dan itu bisa tercapai ketika menikah dengan orang yang agamanya baik. Nah, ketika mantan nih menikah dengan orang ketiga justru ibadah tidak pernah, ya, malah menggunakan ilmu pelet dan seterusnya, maka pernikahan yang mantan bangun dengan orang ketiga itu akan dijauhi keberuntungan, ya, kehilangan naungan keberkahannya. Sehingga pernikahan mantan dengan orang ketiga yang diawali dengan ilmu pelet itu tidak akan bertahan lama. Ya, karena itu teruslah berdoa. Ya, berdoa agar mantan mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya, dilepaskan dari pengaruh pelet, pengaruh guna-guna dan seterusnya, dan bisa kembali menjadi dirinya sendiri seperti yang kita kenali dulu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.